Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Putri Windasari. Saya Erlang Purbaya. Saya Maria Anastasia mengucapkan selamat datang di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Selamat datang kepada pimpinan partai politik, pimpinan kementerian lembaga dan seluruh tamu undangan, serta rekan-rekan media yang meliput acara pada malam hari ini. Ya, debat kelima ini merupakan debat terakhir dari seluruh rangkaian debat yang telah diselenggarakan oleh KPU bersama dengan media televisi nasional. Debat malam ini kita akan menyaksikan 3 calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 akan memaparkan visi misi, saling bertanya dan adu argumentasi dalam tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Kita berharap ide dan gagasan yang akan dipaparkan para ketiga kandidat akan membuka dan menambah cakrawala kita dalam berdemokrasi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jelang pemilihan presiden tahun 2024, gegap gempita demokrasi mulai terasa. Tentunya kita semua berharap kandidat yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa sekalian, inilah debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dan inilah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Mohon izin Bapak untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD.
yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan jingle pemilu memilih untuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asyari yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Hasyim Asyari, kami persilakan menuju panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, hadirin para undangan dan pemirsa debat kelima
calon presiden pemilu 2024. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pemilu dan terutama debat pasangan calon presiden wakil presiden dalam rangka kampanye untuk pemilu tahun 2024. Dalam hitungan hari ke depan, tinggal 10 hari lagi kita menuju hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan tinggal 7 hari lagi para peserta pemilu melaksanakan kampanye dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih dirinya. Suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, apakah kekuasaan boleh direbut? Dan kalau boleh, apakah ada dalilnya? Guru saya menjawab, kekuasaan boleh direbut. Dan dalilnya ditulis di dalam Al-Quran, surat As-Sod ayat ke-35. Yang kira-kira bacaannya begini. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kekuasaan kepada kami yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelah kami. Inti dari ayat ini adalah sebelum kita berkuasa, sebelum kita memimpin negeri ini, harus diawali dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah, supaya dalam memimpin dimulai dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus, hanya dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita berdoa semoga para pemimpin nanti siapapun yang terpilih, para wakil siapapun yang terpilih, mampu mengemban amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Dan ini sebagai simbol dari rahmat dan karunia dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, bagi siapapun yang diberikan amanat, mohon tidak disia-siakan amanat ini melalui pemilu. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing, mulai. Berdoa selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dan khususnya penyelenggaraan kampanye debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepada TV penyelenggara, kepada para moderator, sekali lagi pada para panelis yang telah membantu KPU, kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai dan akan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Terima kasih Putri Windasari, Erlang Purbaya dan juga Maria Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan Debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Ini Andro luar biasa ya, atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat. Baik, sebelum kita akan memulai debat malam hari ini Bapak Ibu semuanya, ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati dan menjadi komitmen kita bersama agar diikuti oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kita simak bersama. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan para calon presiden pemilu tahun 2024. Calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PSD. Ya, calon presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, MIB. Mohon tenang Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masing-masing calon presiden. Hadirin sekalian, pada debat kelima ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi,
kesejahteraan sosial, dan inklusi. Anggi. Ya, benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Pastinya Anggi, ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, baik, kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden. Ya, Andro dan pemirsa, jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut 1, di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut 2. Kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu. Dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang, Bapak-bapak. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik, ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikang, atikung, atikuno. Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo. Nanti waktunya Bapak Ibu semua. Oke, ada waktunya nanti ya. Sabar dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami. Fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan. Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka. Silakan. Silakan. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen memperdalam visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kelima calon presiden tahun 2024.